Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kajian ini kita kepengen bermuhasabah diri. Andai malam ini adalah malam yang terakhir kita datang di mafaza ini, kita sholat, kita sujud, kita ruku, mungkin saja ketika pulang ke rumah, mau pulang, Allah subhanahu wa ta'ala terlanjur sayang sama kita. Besok kita nggak ketemu istri kita, nggak ketemu anak-anak kita, nggak ketemu toko kita. Andai malam ini adalah malam kita yang terakhir di dunia ini. Saya sering mengilustrasikan bagaimana ketika kita tidur dalam keadaan lampunya mati. Mau bangun jam 3 kita sudah hafal saklar, terus nyala. Bangun setengah 3, terus nyala. Malam ini kita cari-cari saklar lampu, Pak. Ya Allah, mana nih lampu? Mana lampu? Sudah setengah jam ini orang nyari lampu, ditoel dari belakang. Mas, jenengan nyari apa? Nyari lampu. Loh, jenengan saat ini bukan di kamar lagi, jenengan ada di alam kubur. Kapan saya meninggal? Tadi malam. Selepas kajian di mafaza, sholat berjamaah di mafaza, jenengan langsung pulang ke rumah. Hari itu tumben gak ngobrol sama istri, gak nonton TV, gak ngobrol sama anak. Sepertinya lelah, tidur, matikan lampu. Setengah 3 bangun, menurut dia nyari di mana-mana, ternyata nggak dapat. Ya Allah, alhamdulillah, ending saya sudah sholat isya duluan. Coba kalau belum sholat isya kita. Andai, sekarang ada pertanyaan nih, boleh nggak sih kita umat Islam berandai-andai? Ya, kita yang kemarin selalu saya bilang, ad-dinu huwa dalil. Yang namanya agama itu bukan persoalan pendapat, tapi persoalan dalil. Andai-andai, bagaimana Islam itu menyikapi orang yang berandai-andai. Andai saya ya bawa punya mobil, Masya Allah. Andai saya ya punya rumah mewah. Andai saya ya punya toko besar. Andai saya, boleh nggak berandai-andai? Kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim, nomornya 6945. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya kalian ditimpa sesuatu, jangan sekali-kali engkau mengatakan, andaikan aku melakukan ini dan ini, niscaya aku nggak tertimpa ini. Coba ya, tadi aku ke Magelang nggak lewat Silento, nggak mungkin ban mobil ini gembos. Ini nggak boleh. Coba kalau seandainya tadi aku mau ke Mafaza, nggak lewat yang namanya Al Mansur, nggak lewat namanya ini, pasti nggak begini. Ini nggak boleh. Dilalah tuh nggak boleh. Ya, yang orang-orang ngaji itu nggak boleh ngucapin dilalah. Bolehnya apa? Ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mau, semua udah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Fa innalau, ketika kita mengatakan andai saja ya, andaikan, itu membuka pintu setan untuk menggoda kita. Kita akan jadi orang yang stres. Ya Allah, coba ya Tuhan, ya Allah, itu angkanya 1 lagi tuh tembus itu, Masya Allah. Nah, setelah kita mencermati hadis tadi, mendengar hadis tadi, kira-kira berandai-andai boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Kedua, hadis yang kedua. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW menceritakan ada 4 manusia. Manusia pertama ini diberi anugerah oleh Allah kaya ilmu, kaya harta, kaya ilmu. Orang yang kedua miskin harta, kaya ilmu. Orang yang ketiga kaya harta, miskin ilmu. Yang keempat miskin harta, miskin ilmu. Udah nih, orang ini nggak bisa gemuk lah.
Udah miskin harta, miskin ilmu. Nomor 1 dan nomor 2 kata Rasulullah, ini orang beruntung. Sudah ilmunya kaya, dalam hari ini ilmu akhirat ya, hartanya punya, ini orang beruntung. Nomor 2, yang kaya ilmu miskin harta pun beruntung. Yang ketiga, miskin ilmu kaya harta buntung. Yang keempat, betul-betul buntung. Miskin ilmu, miskin harta. Nah, lalu Nabi melanjutkan lagi. Yang nomor 2 ini bilang, "Lau kana li mithlu hadza amiltu fihi mithal ladzi ya'mal." Ya Allah, coba seandainya, kata yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 tadi apa? Kaya ilmu, miskin harta. Coba ya Allah ya, ketika aku di dunia diciptakan oleh Allah, aku bukan hanya kaya ilmu saja, tapi juga aku kaya harta. Maka aku akan mengerjakan amalan-amalan ibadah yang selalu dikerjakan oleh orang-orang kaya. Apa? Amalan yang selalu dengan uang. Ini nomor 2 iri nih. Andaikan, ya Allah, andaikan saja ya Allah, aku nggak berikan, engkau nggak berikan aku cuma kaya harta, kaya ilmu, tapi juga kaya harta. Maka kata Rasulullah SAW, fahuma fil ajri sawa. Orang yang kedua ini dia berandai-andai, andai-andainya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Noh, kita jadi bingung. Berarti dari hadis ini berandai-andai boleh apa enggak? Boleh. Ya. Terus gimana Ustadz? Sekarang apa hukumnya berandai-andai? Boleh apa enggak? Tergantung. Tergantung apa? Kapan kita berandai-andainya? Tujuannya apa kita berandai-andai? Seandainya orang itu mengatakan andaikan tentang sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah lampau, kemudian tujuan dia mengucapkan kata andaikan untuk meratapi, untuk protes. Coba jangan begini ya Allah. Coba seandainya begini. Dia ngeratapi protes tuh. Nah, kalau ini nggak boleh. Jadi kalau andai-andainya itu sesuatu yang sudah terjadi dan tujuannya untuk protes kepada Allah, ini andai-andainya haram. Dilalahnya nggak boleh. Tapi kalau seandainya sesuatu itu belum terjadi, apalagi sesuatunya positif, ya Allah, kalau seandainya saya dianugerahi oleh Allah mobil, enak kali ya, setiap Jumat saya Jumat keliling. Jumat ini di Masjid Jami Semarang, Jumat ini di Masjid Agung Jogja, bawa istri, bawa anak, ya Allah, kepengen banget. Ya, andai-andai gini boleh. Ya Allah, seandainya saja saya bisa ngegandeng tangan istri saya, ngerangkul anak-anak saya, ada ibu mertua, ada bapak mertua, ada ibu kandung, bapak kandung, saya bikin lingkaran pakai tali rafia itu. Kita bikin biro travel sendiri, labbaik Allahumma labbaik. Andai-andai ini betul. Jadi kalau andai-andai saat ini kita bilang seandainya malam ini adalah malam saya yang terakhir, kemudian kita langsung memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, maka andai-andainya itu boleh. Ya. Apa yang kita lakukan kalau seandainya malam ini adalah malam kita yang terakhir? Maka maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya Ustaz? Apakah Rasulullah SAW pernah memaksimalkan ibadah lantaran dia sudah tahu kematiannya? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asrata ayyam." Rasul itu jamaah kalau setiap Ramadan, setiap tahunnya Rasul itu i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, itu selama 10 hari. Tapi ketika Rasulullah SAW mendapatkan sinyal dari Allah lewat malaikat Jibril, maka Rasul saat itu qubidha fihi i'tikafa 20 yauman. Rasul saat itu tahu dari malaikat Jibril, Rasul i'tikaf selama 20 hari ketika Ramadan. Kalau saat ini adalah malam kita terakhir yang belum pernah sholat witir secepatnya.
dunia ini singkat. Ya, kenapa sih orang itu, siapapun dialah, mau orang kaya, apalagi orang miskin, mau pejabat, apalagi orang rakyat, itu pasti melakukan dunia ini, dia lakukan dengan kondisi gelisah, stres, tekanan jiwa. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu nggak mikir kita tuh hidup di dunia ini cepat, singkat, padat. Makanya salah satu daripada karakter dunia ini apa? Salah satu karakter daripada dunia adalah sari'ul waqti. Waktunya cepat, waktunya singkat, waktunya padat.